Kerja fleksibel adalah masa depan pekerjaan. Ini adalah cara yang lebih baik untuk bekerja dan ini adalah cara yang baik untuk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mersia Putri Lestari sebagai pembicara 1 Standing Position Pro. Dewan juri yang terhormat, ada dua kata kunci utama di dalam mosi perdebatan kali ini, yakni kerja fleksibel dan abad 21. Kerja fleksibel merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan, di mana pekerja dapat memilih tempat dan waktu yang diinginkan untuk bekerja. Abad 21 adalah era the world is fast atau abad digital, yang berarti dunia semakin terhubung dan terintegrasi akibat kemajuan teknologi. Batas-batas wilayah negara bukan lagi masalah berjejaring dalam menuju Messi. Dewan juri yang terhormat, kemajuan teknologi dan komunikasi memberikan kesempatan karyawan untuk bekerja dari mana saja dan kapan saja. Dewan juri yang arif dan bijaksana, sebelum memasuki bangunan argumentasi, terlebih dahulu kami batasi limitasi pada perdebatan kali ini. Kami batasi yakni kerja fleksibel di abad 21 dengan teknologi yang semakin pesat. Kerja fleksibel yang dimaksud adalah jenis pekerjaan yang memberikan karyawan kesempatan untuk memilih tempat dan waktu yang diinginkan untuk bekerja. Contohnya, bekerja dari rumah, bekerja jarak jauh, dan hybrid working. Dewan juri yang terhormat, memasuki bangunan argumentasi, sadarilah bahwa menurut Susan Cain pada abad 21, banyak orang introvert lebih produktif dan kreatif ketika mereka bekerja di lingkungan yang tenang dan bebas gangguan. Kerja fleksibel merupakan ideologi humanisme yang berfokus pada pentingnya individu dan kesejahteraan mereka. Hal ini dapat meningkatkan kreativitas dan kepuasan kerja karyawan. Dewan juri yang terhormat, bukankah produktivitas lebih diprioritaskan daripada sekedar pemenuhan jam kerja? Mari kita lihat status quo pada saat ini pada perusahaan teknologi Google yang memperbolehkan karyawan untuk bekerja secara hybrid dari rumah maupun kantor. Hasilnya, Google dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan mengurangi biaya operasional. Karyawan yang memiliki kontrol atas waktu dan tempat yang diinginkan untuk bekerja, mereka cenderung lebih produktif karena mereka merasa dipercaya dan dihargai. Dewan juri yang terhormat, mungkin akan timbul kekhawatiran bahwa tidak semua karyawan memiliki akses yang sama ke teknologi dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk bekerja. Maka dari itu, Dewan juri yang terhormat, Dewan kami menawarkan beberapa mekanisme solusi. 1. Perusahaan dapat memberikan pelatihan dan dukungan kepada karyawan untuk bekerja secara fleksibel. 2. Memastikan keamanan data dan privasi. 3. Menggunakan teknologi yang tepat untuk mengatasi masalah kolaborasi dan komunikasi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan lebih detail lagi oleh rekan kami pembicara 3. Maka dari itu, Dewan juri yang terhormat, dengan tegas, lugas, dan mantap kami mendukung mosi perdebatan pada kali ini. Sekian, terima kasih. Kerja fleksibel bukan tentang bekerja lebih cepat, tapi tentang bekerja lebih cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Tusitan Delauna Alaina selaku pembicara 2 dari tim pro dengan standing kerja fleksibel di abad 21. Dewan juri yang terhormat, ketahuilah bahwa jam kerja fleksibel adalah kebijakan karyawan untuk bebas mengatur kapan mulai dan selesai bekerja dalam satu hari. Artinya, karyawan dapat bekerja lebih awal atau lebih lambat dari waktu yang telah ditentukan perusahaan tempatnya bekerja. Dewan juri yang terhormat, sadarilah bahwa fleksibilitas kerja memungkinkan lebih banyak jam kerja yang dapat membantu karyawan untuk aktif atau memunculkan ide-ide kreatif untuk melakukan kegiatan dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka daripada mengandalkan instruksi supervisor. Implementasi kerja fleksibel bisa berupa memperbanyak waktu kerja. Misalnya, perusahaan membuat waktu kerja 9 jam sehari selama 4 hari atau 12 jam sehari selama 3 hari. Dewan juri yang terhormat, sadarilah, bukankah tujuan dari pekerja adalah tercapainya target dan hasil? Oleh karena itu, banyak perusahaan terutama di industri elit telah menerapkan program fleksibilitas inovatif yang menawarkan berbagai pilihan untuk mengurangi beban kerja, mengubah lokasi dan waktu kerja, serta beradaptasi dengan kehidupan pribadi karyawan. Dewan juri yang terhormat, menurut Profesor Tajuddin Effendi selaku pengamat ketenagakerjaan UGM, Undang-Undang Cipta Kerja memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan jam kerja dengan kebutuhan produksi dan permintaan pasar. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan, ujarnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat atau FMB 9 dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional di Jakarta. Dewan juri yang arif dan budiman, ketahuilah bahwa mechanical truck milik Jeff Bezos yang merupakan bagian dari Amazon, sebuah prototipe kerja di abad 21, yakni pengaturan komputasi mesin hybrid manusia. Pekerjaan ringannya ditawarkan semisal dengan menyediakan bayaran 1 sen hanya untuk menandai manusia dalam sebuah gambar. Kerja dilakukan jarak jauh dan pekerja tidak pernah bertemu satu sama lain kecuali sebagai avatar digital di forum online. Kerja-kerja kecil atau microwork ini kini telah ditiru oleh para pesaingnya seperti Evan, Scale, dan Clickworker. Dewan juri yang arif dan bijaksana,
Melihat status quo saat ini, mungkin tidak mengherankan bahwa jumlah orang di status microwork telah meningkat pesat sejak krisis 2008 hingga sekarang. Diperkirakan 20 juta orang telah melakukan microwork secara global. Mayoritas pekerjanya berpendidikan tapi menganggur atau setengah menganggur. Ini adalah bukti bahwa kerja-kerja kecil yang fleksibel masih menjadi pilihan bagi banyak orang. Dewan juri yang terhormat, ada pun beberapa mekanisme solusi yang kami tawarkan, yaitu yang pertama, teknologi dan perangkat lunak memainkan peran penting dalam memungkinkan kerja fleksibel. Yang kedua, perusahaan perlu memiliki kebijakan kepercayaan dan akuntabilitas. Yang ketiga, perusahaan perlu memiliki kebijakan untuk mendukung kerja fleksibel. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, saya menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap mendukung mosi berita kali ini. Saya bangga sebagai tim pro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PricewaterhouseCoopers menyatakan bahwa kantor akan menjadi ruang pertemuan daripada lokasi tetap untuk bekerja. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kaum milenial memandang pekerjaan sebagai benda, bukan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlisa sebagai pembicara ketiga dengan standing position pro. Melukis masa depan cerah Indonesia dalam mosi kerja fleksibel di abad 21. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui faktanya pada tahun 2024 ini, flexible working arrangement akan menjadi pekerjaan yang paling diminati oleh para pekerja. Menurut The Cultural Institute of Personnel and Development melaporkan bahwa praktik kerja fleksibel dan hybrid pada tahun 2023 menunjukkan 40% pengusaha di Indonesia melihat peningkatan permintaan kerja fleksibel setelah pandemi COVID-19. Dan Juri yang terhormat mungkin menjadi kekhawatiran bahwasannya kerja fleksibel dapat menurunkan produktivitas kerja. Padahal berdasarkan studi yang dilakukan oleh Boston Consulting Group bahwasannya perusahaan yang menawarkan kerja fleksibel dapat meningkatkan produktivitas sebesar 30%. Dan Juri yang terhormat, hal senada juga dilakukan oleh Stanford University dan Hewlett Packard terkait hubungan pekerja dengan pekerjaan mereka yang melibatkan sebanyak 15.624 responden dari 12 negara termasuk Indonesia. Hampir separuh atau 48% pekerja di seluruh dunia mengaku terkuras secara fisik dan emosional karena pekerjaan mereka. Maka dari itu, model kerja fleksibel di abad 21 ini sangatlah memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan mental yang seimbang dan sejalan dengan tujuan humanis dari Society 5.0. Dan Juri yang terhormat, sadarilah bahwasannya ada banyak pekerjaan yang mendukung flexible working arrangement. Salah satunya adalah content writer, programmer, dan juga data analis. Dari tiga pekerjaan tersebut, ini diharapkan dapat menjadi motivasi pada setiap generasi yang nantinya akan beralih pada model kerja fleksibel di abad 21. Dan Juri yang terhormat, mungkin terjadi khawatiran bahwasannya Indonesia akan mengalami pemerataan pembangunan. Salah satunya adalah akses telekomunikasi, sehingga model kerja fleksibel di abad 21 tidak dapat diterapkan dengan baik. Maka dari itu, izinkan Dewan kami menawarkan beberapa mekanisme solusi, diantaranya adalah 1. Pemerataan telekomunikasi dan juga perangkat lunak. Dua komponen tersebut memiliki pengaruh penting terhadap kerja fleksibel, karena dengan adanya dua komponen tersebut, maka kerja fleksibel dapat memiliki keterkaitan dan juga kerjasama yang nantinya akan dilakukan dimanapun dan juga kapanpun. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas. Para karyawan perlu dibekali kepercayaan dan juga akuntabilitas untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan yang terakhir adalah membuat kebijakan perusahaan. Perusahaan perlu dibekali kebijakan seperti telekomuniting dan juga kerjasama yang nantinya dilakukan di dalam perusahaan tersebut. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap bahwa kami menyetujui mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurlisa sebagai pembicara penyimpul dengan standing position pro. Dewan Juri yang terhormat, kami akan membawakan benang merah dari perdebatan kita kali ini, yakni dengan adanya kerja fleksibel di abad 21 ini akan memberikan dampak jangka panjang atau dampak jangka pendek yang jauh lebih baik ke depannya. Setelah berhasil kami buktikan, yang pertama, dengan adanya kerja fleksibel di abad 21, maka karyawan dapat mengatur jam kerja mereka agar sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka. Yang kedua, karyawan dapat bekerja pada waktu di mana mereka merasa paling produktif. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pekerjaan mereka dan menyelesaikan tugas lebih cepat. Dan yang terakhir, perusahaan dapat menghemat biaya sewa kantor dan peralatan dengan mempekerjakan karyawan dari jarak jauh. Kemudian, mengenai kekhawatiran-kekhawatiran yang akan disampaikan oleh rekan berpikir kami nantinya juga telah berhasil kami sanggah, diantaranya kekhawatiran rekan berpikir kami terkait peningkatan produktivitas serta kebutuhan fasilitas yang memadai telah berhasil kami sanggah oleh pembicara kami sebelumnya. Maka dari itu, Dewan Juri yang Arif dan Budiman, marilah berdiri bersama kami untuk mendukung mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.